Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Iskandar. NIM saya 123706040. Di sini saya akan mempresentasikan reproduksi ragam tulis. Sebelumnya izin mengonfirmasi bahwa video ini saya buat untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang saya tidak masuk hari itu karena sakit. Apa itu ragam tulis? Menurut Naufal DKK 2021, ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan ejaan di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Dengan kata lain, dalam ragam tulis kita dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Ragam tulis juga merupakan ragam yang penggunaannya itu melalui media tulis. Untuk itu diperlukan struktur yang lengkap gitu agar mudah dipahami dan benar. Ragam tulis juga memiliki kaidah yang baku dan teratur seperti tata cara penulisan ejaan, tata bahasa, kosakata, kalimat, dan lain-lain. Materi yang pertama yaitu sinopsis. Pengertian sinopsis yaitu merupakan ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari sebuah film, buku, atau pementasan yang dilakukan baik secara konkret maupun secara abstrak. Biasanya digunakan sebagai prolog yang bertujuan memudahkan penonton memahami secara singkat isi yang ada pada naskah. Untuk selanjutnya, ciri-ciri sinopsis. Menurut Iskandar 2018 terdapat 6 ciri-ciri sinopsis. Di antaranya jalan cerita atau alur disusun secara berurutan atau kronologis, sama seperti cerita aslinya, hanya saja alurnya dipersingkat. Lalu menggunakan kalimat persuasif. Bahasa yang digunakan dalam sinopsis biasanya membujuk pembaca agar tertarik pada suatu buku, film, atau pementasan. Yaitu kalimatnya berupa seperti kalimat ajakan gitu ya, membujuk. Lalu selanjutnya dalam sinopsis terdapat kalimat yang berisi ajakan atau motivasi untuk para pembaca. Biasanya sinopsis juga menjelaskan beberapa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki buku, film, atau pementasan tertentu. Sinopsis menampilkan permasalahan konflik dengan singkat tapi dibuat semenarik mungkin. Lalu yang terakhir, sinopsis membuat pembaca menjadi penasaran terhadap buku, film, atau pementasan tertentu. Jadi intinya seperti bagaimana cara orang itu tertarik pada suatu buku, film, atau pementasan gitu ya. Bagaimana cara bikin orang tertarik. Lalu fungsi sinopsis menurut Bob Susanto 2016 mengungkapkan bahwa fungsi dari pembuatan sinopsis adalah memberikan sebuah gambaran yang ringkas dan singkat tentang isi cerita atau naskah. Lalu sebagai prolog atau epilog dari naskah yang dipentaskan. Lalu memberikan gambaran yang jelas secara sederhana. Dan terakhir sebagai pedoman bagi pemain atau pemeran untuk melakukan improvisasi yang menyesuaikan gitu ya. Contoh sinopsis sastra, ini ada contohnya. Sinopsis Harry Potter and the Chamber of Secrets dalam angsuran keduanya dari Harry Potter Saga J.K. Rowling membawa pembaca melalui petualangan Harry Potter di sekolah sihir Hogwarts. Peringatan misterius dari Perry membuat Harry waspada saat dia mulai membuka rahasia Tom Riddle. Nah, dalam kata ini terdapat secara
dapat kita pahami ya gitu, kita itu seperti ada apa loh dengan ini gitu, mungkin kita tertarik untuk membaca Harry Potter. Lalu selanjutnya ikhtisar. Menurut Johara, ikhtisar sumari atau sumari merupakan suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat-sangat singkat gitulah. Lalu ikhtisar juga bagian sangat penting setelah membuat kesimpulan dan rekomendasi. Ikhtisar juga mengandung topik, persoalan, dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tersebut. Ciri-ciri ikhtisar. Menurut Imron Rosidi 2009 mengungkapkan bahwa ciri-ciri ikhtisar ada 3, di antaranya tidak mempertahankan urutan gagasan, yaitu acak saja gitu. Lalu bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti, lalu bebas untuk berimprovisasi ya. Lalu yang terakhir tujuannya untuk mengambil inti, iya gitu pokoknya. Fungsi ikhtisar menurut Johara juga ada 3, yakni untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. 2. Memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Yang terakhir memberikan pemahaman cepat tentang suatu hal tanpa memerlukan waktu atau usaha yang sama seperti membaca atau meninjau. Jadi kayak kesimpulan bagaimana gitu tentang inti, tapi harus menerangkan sebuah kata-kata mana ya kayak ringkasan atau kesimpulan lah. Misalkan dalam teks asli seperti ini ya panjang gitu, lalu ikhtisarnya itu sedikit. Ini contohnya bisa kalian baca gitu. Dari teks asli kan misalnya dijelaskan penggunaan tisu secara berlebihan merupakan penyebab pemanasan global akibat aktivitas manusia dan lain-lain. Lalu ikhtisarnya tisu adalah penyebab pemanasan global, itu tanda kutip merupakan ikhtisar, yaitu dipersingkat tapi tidak menyelewengkan dari intinya. Lalu ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat, atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk sajian yang singkat ya gitu. Lebih sama kayak ikhtisar gitulah. Ciri-ciri ringkasan menurut Keraf tahun 94, bentuknya lebih ringkas dari karangan asli, membuat gagasan pokok dari karangan asli, mempertahankan sudut pandang pengarang asli. Biasanya jumlah baris tergantung gagasan pokok karangan asli, mempertahankan susunan gagasan asli. Jadi beda dengan ikhtisar. Kalau ikhtisar itu kan lebih bebas kita untuk improv atau merubah-rubah kata. Kalau ringkasan itu mempertahankan susunan gagasan yang aslinya, tetapi tidak ada yang diubah, tapi masih tetap intinya gitu. Fungsi ringkasan menurut Bob Susanto juga ada 4 ya, untuk mengefisiensikan waktu, memahami materi yang sulit, pengolahan informasi, dan kemampuan komunikasi dalam situasi seperti presentasi atau penulisan ulang. Itu artinya biar lebih cepat lah tentang apa yang dibahas. Contoh ringkasan juga ada judulnya Laskar Pelangi. Ringkasannya, Laskar Pelangi menceritakan kisah 10 anak miskin di Belitung yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah. Mereka berjuang keras untuk mendapatkan pendidikan yang layak meskipun hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Novel ini menunjukkan bahwa semangat dan tekad yang kuat dapat mengantarkan seorang untuk mencapai kesuksesan. Jadi kalau hanya kita membaca ini juga kita sudah dapat bayangan gitu bagaimana film Laskar Pelangi. Lalu yang selanjutnya resensi. Resensi merupakan tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian terhadap suatu bacaan. Tujuan dari resensi adalah untuk menginformasikan kepada pembaca kualitas bacaan sehingga pembaca mendapat gambaran mengenai kualitas bacaan sebelum memutuskan untuk membaca secara lebih luas atau tidak. Resensi juga biasanya digunakan untuk memperkenalkan buku-buku dari penerbit kepada masyarakat melalui media cetak misalnya. Di resensi
Kutip dari buku Kiat 2020 karangan Elisa Permatasari. Ciri resensi adalah ada judul, identitas, berisi sinopsis atau ulasan, kelemahan dan kelebihan. Fungsinya ada fungsi informatif, itu menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Lalu ada yang kedua, fungsi komersial, karena untuk mempromosikan. Yang terakhir, fungsi akademik, yakni interaksi antara penulis buku, penerjemah, editor, dan resensi dalam bentuk wacana keilmuan serta berbagai pengalaman dari sudut pandang tentang topik tertentu. Itu resensi. Ini seperti contoh resensi, ini ada judul gitu. Lalu resensi singkatnya, judulnya To Kill a Mockingbird oleh Harper Lee. Resensi singkatnya seperti itu. Terima kasih. Nama saya Muhammad Iskandar, NIM saya 40. Kesimpulannya, ragam tulis seperti sinopsis, ikhtisar, ringkasan, dan resensi memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memberikan gambaran tentang suatu karya. Sinopsis memberikan gambaran umum tentang plot dan karakter. Ikhtisar menyajikan rangkuman singkat dari isi keseluruhan. Ringkasan memberikan gambaran tentang detail tentang isi karya secara menyeluruh, sementara resensi memberikan evaluasi dan pandangan subjektif tentang kualitas dan nilai dari karya tersebut. Dengan demikian, dengan memahami semua ragam tulis tersebut, pembaca dapat mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang suatu karya. Tur nuhun, terima kasih.